Abang ikut sayembara nggak bang? Apa itu? Sayembara 100 juta. Oh, yang bisa menunjukkan Siapa yang bisa menunjukkan sejarah Mas Wapres? Ijazah SMA. Ijazah SMA Mas Wapres itu akan dibayar 100 juta. kekecilan. Kecil ya, bang ya? Masih ada di dompetku, masih ada di sana. Mungkin kalau agak besaran sedikit agak tertarik juga gua gitu. Ditambah 01 ya. Suruh naikin lah. Tambah 01 Iya, lah ya. tambahin gitu loh. 100 juta kayak nggak niat itu. Kayak nggak niat lah, cuma 100 juta aja. Ngurus pasukannya nggak cukup ya? Nggak cukup ya? Nggak cukup. Itu uang bensin aja. Uang bensin lah. Sekarang sampai udah 36 provinsi, 315 kabupaten kota. Kemarin kita konsolidasi di Jawa Tengah, termasuk kabupaten kota. Mana cukup 100? Itu snack doang tuh ya? Itu snack doang, nggak cukup. Coba suruh naikin lah. Yang bikin sayembara siapa? Suruh naikin lah. Tambahin 01 baru ikutan kita. Iya. Gitu. Bang Denny Indrayana. Nah ini viral sekali bang. Viral Ini apa dia? saya sebutkan kronologi pendeknya bang ya. Sekitar tanggal 24 Juli, Denny Indrayana menyurati Presiden Prabowo. Isinya meminta supaya Mas Wapres itu diberhentikan, ya kan? Alasannya bla 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 bla, istilahnya tentang apa MK lah, tentang persyaratan jadi cawapres dulu. Kemudian Pak Prabowo tidak tidak merespon apa-apa. Akhirnya mungkin sekitar tanggal 6 Agustus itu dibikin lagi surat terbuka. Nggak ke presiden lagi, langsung ke Mas Wapres. Mas Wapres mundur atau dimundurkan, gitu kan? Namun tampaknya juga nggak ada respon dari Mas Wapresnya. Akhirnya dibuatlah sayembara, bang. Ngeri, sayembara ini kayak zaman cowboy dulu, bang. Sayembara berapa ratus juta. Nah ini 100 juta bagi siapa yang mampu menunjukkan ijazah SMA Mas Gibran. Kirain gitu kayak zaman-zamannya si Pitung dari Marunda. Mirip gitu lah. Itu kan kepala kan. Siapa yang bisa membawa kepala si Pitung dikasih sekian gulden. Kalau kalau ini ijazah doang. Ijazah doang. Tapi buat sekelas Bang Sembar itu kan kecilan. Nah saya nggak ingin kita bahas tentang ijazahnya. Bang, saya malas sekali bang ijazah. Terus terang bang. Kayak ijazah Pak Jokowi kan udah jelas tuh asli kata UGM kan. Dan sekarang sepertinya sudah masuk ke tahap-tahap akhir ya. Pencemaran nama baik. Gibran juga udah jelas karena penyetaraan. Udah jelas. Seharusnya kan sebagai orang yang ahli tata negara bahwa siapa? memang ada dalam hukum kita itu penyetaraan kan. Dan itu seharusnya sudah clear. Nggak mungkin kan orang punya ijazah S1 apalagi dari institusi pendidikan sekelas Singapura yang kerjasama dengan Universitas Bradford Inggris itu bisa menerima orang untuk kuliah tanpa ada ijazah yang setara dengan SMA. Nah, itu udah selesai bang itu sebetulnya. Saya nggak ingin kita masuk ke situ. Itu kecil sekali apalagi buat Bang Sembar. Yang perlu kita lihat apa yang berada di balik itu bang. Intensinya apa bang menurut Bang Sembar itu yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini? Apa sih sebetulnya ingin dicari oleh beliau ini? Mungkin ada 3 setidaknya kalau dalam perspektif saya bang. Pertama, apakah ingin memecah antara Pak Presiden Prabowo dengan Mas Wapres Gibran? Itu pertama. Yang kedua, apakah ingin mendelegitimasi Mas Wapres Gibran supaya legitimasinya sebagai Wapres itu menjadi cacat di mata pemilihnya? Atau yang ketiga, apakah hanya untuk cari-cari heboh aja? Kalau politisi kan suka cari panggung, bang. Nah, ini apakah itu atau mungkin ada perspektif lain dari Bang Sembar yang bisa kita bagi kepada penonton politik di episode kali ini? Silakan, bang. Ya, apa yang tadi Benny sampaikan ya terkait dengan mengulik di balik langkahnya Denny Indrayana itu masih kurang lengkap. Karena menurut saya begini, Denny Indrayana melakukan itu bagian dari menunjukkan bahwa dia betul-betul orang pesakitan tuh, pecundang. Nah, pertama nih kita lihat ya, kita kulik. Dia dijadikan tersangka 2015 oleh Barreskrim, yang sampai sekarang statusnya masih tersangka. Itu payment gateway ya? Payment gateway. Dan mudah-mudahan teman-teman di Mabes Polri juga segera menegaskan posisi kasusnya Denny Indrayana yang sampai saat ini masih jadi tersangka. Itu pertama. 2020 Denny Indrayana itu ikut pilkada, pilgub. Oh, 2020 ikut? 2020 ikut, kalah. 2020 dia kalah dan dia melakukan gugatan ke MK yang ketua hakimnya MK itu Anwar Usman. Gugatannya mungkin karena merasa dicurangi? Merasa dicurangi karena dianggap bahwa selisihnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Dia lakukan gugatan di MK dan kalah. Dan ketua hakim MK-nya waktu itu Anwar Usman. Paman ini ya? Paman kan gitu kan. Disebut pamannya Gibran ini yang dulu belum jadi paman. Oh, waktu itu belum. Belum jadi paman dan harus kita tahu juga testimoni dari para penggiat hakim konstitusi dan lain sebagainya itu menyampaikan bahwa Anwar Usman itu termasuk hakim konstitusi yang sangat punya memegang sekali idealisme, integritas dan lain sebagainya. Jadi ketika dia memutuskan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat-sangat rasional. Lalu 2024 ini udah kalah nih, udah pecundang nih kan. 2024 dia mulai lagi coba untuk mempertaruhkan hidupnya masuk ke dunia politik dengan maju sebagai calon legislatif.
Dari Partai Demokrat. Waktu itu dari Partai Demokrat atau saya lupa ya, apa Mas Nasdem apa ya. Kalau untuk pilkadanya kan Nasdem waktu itu ikutan juga support dari Demokrat kalau nggak salah. Nah dia maju caleg kalah juga. 2 kali kalah ya. 2 kali kalah, cuman dapat dukungan suara sekitar berapa puluh ribu gitu. Kayaknya 26.000. 26.000. Baca tuh. Iya 26.000 ya, 26.000 kecil sekali kan gitu. Ya. Nah itu kalah juga. Yang akhirnya itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Sakit hati ya sakit bro. Jadi keluar ke Australia itu bukan dalam rangka merantau, benar-benar merantau, tapi Ya, untuk keluar dari situasi dan kondisi yang dialami itu ya. kemustasian lah dari dalam hal politik gitu loh, gitu ya. Kan begini. Orang yang memang sudah membangun dirinya, pertama dari praktisi hukum, orang yang memang kita lihat sebagai akademis, orang yang akademik sekali cara berpikir dan sebagainya, lalu masuk dunia politik diambil oleh SBY sebagai wamen, kan begitu ya, waktu itu, yang akhirnya dia tergoda dalam dunia politik. Buat ternyata enak juga ini kan candu nih politik nih. Tapi ketika dia bertarung 2020 kalah, dia bertarung di 2024 kalah secara politik, mengecewakan pasti, sakit hati pasti. Nah itulah yang menstimulus membangun tendensi atas ketidaksukaan dia terhadap Mas Wapres, terhadap Pak Jokowi. Karena yang ada di benak dia, nasib politik dia itu karena memang disebabkan juga faktor Pak Jokowi atau Mas Wapres. Yang sesungguhnya sebenarnya ya karena memang nggak mampu, Ben. Orang kalau mampu ya menang gitu loh. Ya karena nggak mampu secara politik ya kalah lah. Abang ingin menyampaikan bahwa Denny Indrayana yang seorang doktor bahkan profesor itu gagal di dalam elektoral pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Sementara Mas Wapres yang menurut dia itu masih S1 bahkan ijazah SMA dia nggak pernah lihat, itu bisa jadi cawapres. Berhasil. Jadi wapres berhasil. Itu membuat semacam ketidakterimaan Iya, mungkin. betul. Jadi itu yang ingin Abang sampaikan sebetulnya. Iya betul, karena memang kan begini ya, langkah politik atau langkah apapun seseorang itu pasti distimulus juga dengan kepentingan diri dia sendiri. Awalnya itu dulu. Oke. Atau misalnya ketertarikan dia untuk menggugat sesuatu itu juga ada didasari oleh apa yang dia rasakan juga. Nah ketika dia merasakan sakit hati, kecewa, merasa dipecundangi, yang sebenarnya kalau dia mau terima itu kekalahan, kan dia bisa move on tuh. Untuk bisa melihat bahwa politik itu ya memang begitu. Makanya seringkali orang bilang politik itu kejam. Karena politik kadang nggak diduga. Orang yang berpikir menang jadi kalah. Orang berpikir kalah jadi menang. Nah dia ini berkali-kali kalah. Nah sekarang dia coba menggugat. Rasa sakit hati dia itu dia lampiaskan lah dalam beberapa surat terakhir misalnya. Dan gak cuma itu. Berapa bulan lalu kan juga dia menghantam terus Pak Jokowi. Dia menghantam Mas Gibran dan lain sebagainya. Nah sekarang melalui surat-surat. Nah menurut saya ini nggak penting sudah. Karena akhirnya pepesan kosong. Apa yang disampaikan Denny Indrayana sudah tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan secara pemikiran akademis dalam bentuk apapun. Itu clear. Karena memang yang menyampaikan itu seorang Denny Indrayana yang merasa pesakitan, merasa dipecundangi, sehingga dia perlu untuk melampiaskan rasa sakitnya itu dengan cara dia begini. Boleh aja, tapi buat kita, buat publik sudah melihat siapa Denny Indrayana. Sekarang dia coba untuk mengomentari soal kasus-kasus korupsi. Kenapa dia nggak memperjelas sendiri soal tersangka dia, ya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi? Mungkin mengupayakan deponering atau apalah yang mana SP3 bisa jelas gitu loh. Jangan juga akhirnya seakan-akan dia mengomentari orang dengan dalilnya rasa keadilan. Padahal dalam kasusnya dia sendiri yang sampai sekarang ini masih jadi tersangka, rasa keadilan itu belum terlihat. Dan dia tidak mengupayakan Dan keadilan buat dirinya sendiri. buat diri dia sendiri. Rasa keadilan kan bisa rasa keadilan buat banyak orang, buat diri dia sendiri. Nah itu aja dia tidak bisa memperjuangkan. Terus dia bicara soal bagaimana dia bicara soal kasus tindak pidana korupsi di hal lain, soal jampitsus dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau gambarannya seperti itu, mosok ya kita mau dengar, mosok kita mau berpengaruh. Mosok ya Mas Wapres juga harus melihat bahwa ini bagian dari penting? Nggak penting. Selain bahwa dia juga pengen cari panggung, karena mungkin di sana juga taksi online-nya di Australia sana udah nggak laku ya. Mungkin banyak pesaing kan, kita nggak tahu juga. Bukannya lawyer belum salah Bang. Nggak tahu. Kan dia bilang, kan dia jadi driver. Iya kan dia bilang dari driver online, taksi online segala macam. Miris juga kita, gitu loh. Seorang Denny Indrayana seperti itu kan miris. Tapi ya itulah politik, itulah langkah-langkah. Dan kita hargai, silakan saja melakukan upaya itu. Tapi yang pasti saya melihatnya tidak akan berpengaruh terhadap Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo tahu betul siapa Mas Wapres. Dan Presiden Prabowo juga sadar betul bahwa kekuatan besarnya Presiden Prabowo itu juga kontribusi besar dari Mas Wapres.
Jadi bukannya terpisah, tapi bagian dari kesatuan. Jadi kalau isu-isu receh kayak gini, apalagi seorang Denny Indrayana bicara ijazah, ampun dah. Jadi kalau untuk memecah Pak Prabowo dengan Mas Gibran, itu Ya berat jauh lah ya. lah, cari cara lain lah, cari cara lain gitu. Cara lain Maksudnya gimana yang tuh? lebih elegan, lebih bernilai, lebih elitis. Itu sayembara 100 juta nunjukin ijazah. Kan begitu ya. Kalau untuk sayembara seorang memperlihatkan ijazah seorang wakil presiden yang kekecilan. Udah gitu isinya ijazah. Kan ternyata soal kasus ijazah itu tidak saja membuat Refli Harun yang selama ini kita gandrungi ya cara pemikirannya ya. Bisa sama ahli tata negara loh. Ya, iya, kita sangat kagumi. Akhirnya juga terseret-seret dengan isu ijazah yang membuat nilai dia menurun. Denny masuk ke situ juga, membuat nilainya menurun juga karena mempersoalkan soal-soalnya nggak genah, nggak genah gitu loh. Soal-soal yang menurut kita dalam kondisi sekarang itu jauh lebih penting berpikir yang lebih rasional ya untuk kebangsaan ini. Orang berpikir ini soal rasa keadilan. Asal Denny tahu secara hukum kepastian itu kan sudah didapat. Iya. Sudah didapat gitu MK loh. sudah periksa. MK dan lain sebagainya sudah didapat. KPU juga sudah verifikasi. Betul, dan itu kan soal nilai yang dipersoalkan, soal norma. Bukan soal Mas Gibrannya. Semua Iya, berhak juga. Persoalan boleh diuntungkan Mas Gibran soal lain. Gitu loh. Kan diuntungkan semua itu. Calon kepala daerah yang kemarin dengan keputusan itu misalnya gitu. Dan harus juga Denny Indrayana mengulik perjalanan politiknya Mas Gibran. Jangan cuma sekedar ngomong, jangan juga dianggap bahwa ini ambisinya Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai wapres. Mas Gibran tidak pernah berpikir jadi wapres di 2024. Itu saya pastikan itu. Sebetulnya itu udah pengetahuan publik sih, Pengetahuan Bang. publik, cuma Iya. orang nutup mata. Mas Iya. Gibran itu bersiap jadi gubernur DKI. Iya, itu keterangan Pak Dasko sendiri. Jelas. Katanya berapa kali itu Pak Prabowo minta ke Pak Jokowi udah jelas. Publik udah tahu itu. Lah sekarang kan Jadi- kayak saya pernah bicara di sini deh, Ben. Ketika saya ngobrol dengan Mas Wapres, dia sampai gini, Pak Ketum, saya juga nggak tahu kok bisa sampai sini. Dulu kan rencananya kita mau ke Jawa Tengah 1 atau DKI 1. Tiba-tiba ke sini ya sudahlah. Berarti ini memang takdir Tuhan. Harus tahu itu mereka. Iya, iya. Bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran tidak pernah punya ambisi politik di 2024 untuk menjadi wakil presiden. Dan prosesnya sudah digambarkan oleh Bang Dasko. Kan gitu ya. Bagaimana proses meminta Mas Wapres, Mas Gibran untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Karena rumusannya sudah jelas. Sudah ada rumusan tuh di Pak Prabowo dan Bang Dasko. Kalau mau menang Pilpres 2024 harus menggandeng Pak Jokowi. Harus didukung Pak Jokowi. Nah, cara-cara memastikannya Pak Jokowi dukung diikuti oleh para pendukungnya, para loyalisnya dengan mengambil anaknya. Kan sederhana. Ya, Iya. Kan begitu loh. Dan itu dilakukan. Berhasil setelah berkali-kali minta ke Pak Jokowi. 5 kali kalau misalnya minta ke Pak Jokowi Ya, itu. ya. 5 kali minta baru diizinkan, dikasih. Nah, persoalan ada proses setelah itu soal lain. Dan itu sudah ada kepastian hukumnya Ya. gitu loh. Nah, ini yang harusnya dilihat. Jangan juga orang melihat ya seakan-akan Pak Jokowi itu dan Mas Gibran itu sejak awal sudah mendesain ini. Sedangkan testimoni jelas. Pak Prabowo waktu masih jadi Menhan kan ditanya sama Presiden, Pak Menhan 2024 maju lagi nggak sebagai capres? Tidak Pak, kecuali Bapak dukung. Kan begitu. Ya, itu clear sih. Kan clear, kecuali Bapak dukung. Oh begitu kan gitu. Nah, dengan perkembangan konstelasinya yang tadinya Pak Jokowi bagian dari keluarga besar PDIP kan begitu ya, sudah mulai mempromosikan Mas Ganjar dan lain sebagainya, akhirnya beralih dukungan ke Pak Prabowo. Itu kan bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari. Dan kita semua sudah ngebaca itu gitu loh. Nah, faktanya sekarang sudah secara konstitusional Gibran itu menjadi wakil presiden, ya harus diterima juga. Kalau nggak terima pertarungan nanti 2029. Iya. Jangan sekarang punya tendensi pribadi seolah-olah dikemas bagian dari masalah konstitusi, gitu loh, masalah hukum dan lain sebagainya. Janganlah, itu jahat. Dan menurut saya mungkin ya panggung diharapkan muncul kembali buat Denny Indrayana. Cuman caranya salah. Kan bisa juga dia masuk lagi ke kampus, bisa juga dia jadi narasumber. Ada honornya kok itu gitu. Ada honornya lumayan lah gitu. Enggak dibanding dia akhirnya cari-cari panggung untuk dirinya sambil coba untuk jahil gitu loh, jewer-jewer orang gitu yang nggak jelas gitu loh. Udahlah baik-baik aja. Dia kan profesor doktor, misalnya gitu loh. Dia punya latar belakang akademisi dan lain sebagainya. Fokus di situ. Orang juga akan melihat bahwa dia masih punya nilai. Kalau sekarang dia memainkan isu ini terus, akhirnya orang melihat nilai dia semakin jatuh. Lama-lama nggak dihargai orang. Karena udah pecundang gitu ya. Udah beberapa kali ikut kontestasi kalah, udah jadi pecundang, tapi sudah tidak punya nilai. Makin hancur hidupnya nanti. Kalau saran saya orang yang melihat bahwa kasihan, apalagi masih disematkan status dia tersangka dia. Nah, ini kan kecewaannya kan luar biasa ya. Dan sakit hati. Orang kalah Ben, nggak enak Ben. Saya juga pernah kalah Bang, nggak enak sih. Ah.
Kau rasakan kan? Kita pahami itu. Iya. Tapi bahwa orang kalah masih memiliki otak untuk dipakai untuk berpikir secara rasional, gunakan juga. Bagaimana caranya kita bisa comeback? Bagaimana caranya kita bisa bangkit kembali? Kalau kata presiden kita itu, kalau misalnya kita itu petarung gitu ya, jatuh bangkit lagi. Bukan jatuh malah jadi mencibir Jatuhin orang gitu loh. Gitu loh. Jatuh akhirnya merusak diri sendiri dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini kayak yang kita sayangkan ya, karena kita lihat beberapa pakar, beberapa profesor, dokter akhirnya rusak karena memang dihantui oleh pikiran-pikiran sentimental, pikiran-pikiran kebencian dan lain sebagainya, akhirnya sudah tidak rasional lagi. Sedangkan disiplin ilmunya itu sangat kita kagumi tuh. Gitu loh. Ya akhirnya sekarang udah sirna semua nilainya. Apalagi kalau dengan caranya Denny kayak gini, ya makin kita melihatnya ya udah dia memang tidak punya nilai apa-apa gitu untuk kita lihat sebagai orang yang punya latar belakang akademisinya kuat gitu loh. Jadi menurut Abang ini adalah bagian dari upaya dia untuk bisa comeback atau emang dia jatuh dia pengen ngebawa semua orang jatuh juga? Iya kan begini, bahwa dia distimulus oleh rasa kekecewaan sakit hati ya. Bahwa sekarang dia mainkan ini supaya dia juga coba membangun eksistensinya, dilihat sama orang ya mungkin saja. Bahwa memang itu pun secara tidak langsung akhirnya dijadikan juga alat pukul dari lawan-lawan politiknya Mas Gibran atau Pak Jokowi, mungkin juga iya dimanfaatkan kan begitu ya. Nah, ini semua kan saling bertaut. Kalau tadi Benny baca bahwa apakah ini memang coba memecah belah hubungan kan gitu ya. Kan bahaya nih begini. Orang akhirnya mulai berpikir jahil ya. Ketika yang mempersoalkan itu ijazahnya Pak Jokowi itu Roy Suryo, yang latar belakangnya pernah menjadi Menpora di eranya Pak SBY, pernah jadi petinggi partai di Demokrat, pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat, begitu kencangnya memainkan peran ya untuk mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Sekarang Denny coba mempersoalkan ijazahnya Mas Gibran. Denny wamennya SBY dan lekat dengan Demokrat juga kan begitu ya? Iya. Nah akhirnya orang punya pikiran liar. Iya. Jangan-jangan ini ada persaingan antara AHY dan Gibran kan gitu loh. Dan itu Iya. beredar sangat kencang. Beredar Media sangat sosial kencang. Nah sangat ini kan kencang. bahaya. Saya mudah-mudahan Pak SBY sama AHY melihat podcast kita ya, supaya ini diredakan ini, karena akan membahayakan buat karir politiknya AHY. Kalau menurut saya, karena apa? Hubungan Pak Jokowi dan Pak SBY kan baik-baik saja. Hubungan Pak Jokowi dan Pak SBY harusnya mulai mengatur ritme. Kan gitu ya. Kalau secara politik itu candaan teman-teman ini kan bisa gantian lah setelah habis Mas Gibran ya AHY. Kan harus diakui. Misalnya kan begitu kan. Usianya juga masih cukup lah kan begitu loh. Kan tinggal dibagi-bagi aja kekuasaan kan gitu loh. Tinggal dibagi-bagi aja kekuasaan itu gitu. Dalam arti ketika orang pada leveling itu kemungkinannya kan sudah cukup besar itu untuk menjadi pemimpin nasional ke depan. Kita nggak menafikan ya. Kita punya Mas Gibran, kita punya KDM, kita punya AHY gitu loh. Yang memang sudah mulai muncul di permukaan. Si Manis Buahlil juga udah mulai dimunculkan ya. MBG. Walaupun menurut saya dari segi patsunnya masih agak kurang kan gitu ya. Nah, tinggal lagi bagaimana menjaga itu tetap pada posisi tawar yang cukup tinggi di mata masyarakat, mata publik. Tapi kalau dikotori dengan hal-hal begini yang akhirnya publik mengkaitkan persoalan ijazah Pak Jokowi, persoalan ijazah Mas Gibran yang dipersoalkan oleh Roy Suryo dan Denny Indrayana yang latar belakang adalah bagian dari orangnya Pak SBY, ini kan rugi buat Pak SBY ya. Rugi buat Demokratnya. Karena akhirnya itu terlalu laju tuh. Akhirnya orang berpikir bahwa ternyata yang mempersiapkan untuk melakukan perlawanan terhadap Pak Prabowo itu bukannya Gibran, tapi jangan-jangan AHY. Kan begitu loh. Jangan-jangan 2029 AHY sudah bersiap diri untuk melakukan perlawanan dalam kontestasi 2029 melawan Pak Prabowo Sebagai capres. Sehingga dia perlu juga untuk menekan posisinya Gibran kan gitu loh, yang dianggap potensial untuk melawan dia gitu loh. Dan teori-teori itu kan memang beredar Bang. Apalagi kemarin kan keluar survei ya dari dua lembaga, salah satunya yang apa namanya tidak diakui Yang itu ya. terduga. Yang terduga itu dari indikator itu. Situ terlihat bahwa Mas Gibran ini ternyata sebagai capres masuk ke 4 besar. Oh, 4 besar ya. Dan cawapres itu nomor 2 setelah KDM. Dan nomor 3-nya itu AHY. Jadi orang-orang menghubung-hubungkan. Benar kata Abang, itu kasihan sekali Mas AHY dengan Pak SBY akan menghubungkan. Maksudnya gini, sebenarnya ijazah ini hanya sebagai pintu masuk, kan nggak mungkin lagi itu dibatalkan segala macam. Nggak mungkin. Karena kan udah ada ketetapan. MK udah tetap. Ini pintu masuk untuk mendelegitimasi Mas Gibran. Betul. Supaya orang-orang memperbincangkan ini, meragukan bahwa ijazahnya memang tidak ada dan segala macamnya. Akhirnya masyarakat akan mengubah perspektifnya. Wah, daripada mendukung orang yang nggak jelas begini, bernyalain aja lah. Gitu ya. Nah, disitulah masuknya analisis netizen bahwa itu nanti supaya ada Mas AHY misalnya yang bisa menyalip, atau mungkin ada Mas Bahlil yang bisa menyalip. Jadi
tujuan-tujuan politik itu yang dominan menurut analisa netizen di media sosial gitu loh. Dan itu sangat masuk akal juga sih Bang sebetulnya kalau menurut gue ya. Iya, secara politik ya sangat masuk akal. Makanya kan bacaan itu kan akhirnya terbuka lebar tuh. Nah, harapan kita bahwa itu memang di luar pengetahuan. Ya. Bukan bagian dari by design. Tapi kalau bagian dari by design, saya anggap ini bunuh diri secara politik. Karena politik kekuasaan itu kan memang butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Tidak boleh ngoyo, tidak boleh tergopoh-gopoh, harus berhitung matang. Karena momentumnya tipis sekali. Ketika momentum itu memang berbalik, bukan kemenangan yang akan diraih itu, pasti kekalahan. Dalam posisi sekarang, menurut saya, AHY tinggal menjaga diri, jaga badan, jaga kekuatan, nggak perlu genit-genit, nggak perlu main-main soal-soal yang nggak penting, gitu ya. Karena pada titik tertentu simpati rakyat akan kembali ke dia tuh. Kan begitu ya. Itu yang menurut saya ketika ini orang-orang ya, yang kita lihat netizen dan lain sebagainya, mengaitkan adanya apa yang tadi kita diskusikan, kepentingannya AHY, kepentingannya Demokrat, SB dan lain sebagainya terhadap langkah-langkahnya Roy Suryo, langkah-langkahnya Denny Indrayana, kan rugi. Kan rugi karena apa? Orang untuk membahas soal isu ijazah ini kadang agak-agak malu Ben gitu. Udah di tahap itu sekarang. Udah di tahap itu. Bagaimana coba? Orang yang mengeluarkan ijazah secara institusi, kelembagaan, menyampaikan secara terang benderang dengan data-data yang dimiliki oleh lembaga bahwa betul ijazahnya asli, bahwa kami mengeluarkan ijazah atas nama ini, kan gitu ya, dengan nomor register ini masih juga dipersoalkan. Geli nggak coba? Coba. Begitupun dengan Mas Wapres, penyetaraan udah jelas dan lain sebagainya gitu, masih juga dipersoalkan. Jijik nggak coba? Jadi kayak nggak ada isu lain. Tapi setidaknya ya, kita bersyukur begini. Ternyata sebegitu banyak dan kuatnya orang ingin melawan Pak Jokowi dan Mas Wapres. Mereka tidak memiliki kekurangan yang ada di diri Pak Jokowi dan Mas Wapres. Jadi akhirnya isu murahan yang dipakai. Ya. Oh ya, jadi tidak ada isu-isu substansial seperti korupsi, apa main soal cewek kayak anak muda, iya, kayak anak muda, kayak gitu ya, segala macam. Biasanya anak muda kan nggak jauh dari itu, berarti nggak ada isu-isu ijazah lah. Isu ijazah. Gitu-gitu loh. Maksudnya akhirnya mereka cuma bisa memainkan isu-isu yang dianggap sumir. Halo kawan-kawan, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Dan tentunya tadi kawan-kawan kita sudah menonton dan mengetahui sedikit mengenai alasan Denny Indrayana ini melayangkan sayembara terhadap ijazah Mas Gibran Rakabuming Raka yang sekarang sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya tadi kawan-kawan kita sudah melihat bagaimana percakapan-percakapan dan alasan-alasannya mengenai dan kenapa dia melakukan hal-hal tersebut. Dan itu kita bukan memastikan bahwasannya 100% benar, tetapi mungkin adalah salah satu alasannya mengenai hal tersebut. Dan tentunya kawan-kawan di sini yang dapat memberikan penilaian sendiri terhadap hasil-hasil diskusi tadi di podcast, dan kawan-kawan dapat berpikir apakah itu benar dan salah, dan itu semua ada pada pilihan kalian masing-masing. Dan kawan-kawan yang perlu kita ketahui tadi tentang pembahasan podcast ini sangat bagus dan membuat kita berpikir keras apa yang telah terjadi selama ini dan yang telah membuat isu-isu yang tidak selayaknya isu kawan-kawan. Karena kita ini menuju Indonesia maju, sehingga kita ini harus berpolitik yang kreatif dan membuat negara kita maju dan saling merangkul untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Akan tetapi yang sekarang yang beredar isu-isu tentang ijazah dan ijazah, sehingga kita melihat kualitas politik kita sekarang sangat rendah kalau menurut saya dan menurut kawan-kawan. Bagaimana itu kita hanya memberikan pendapat masing-masing, dan bukan berarti kita juga benar dalam melihat pandangan tersebut. Dan
pastikan kawan-kawan terus mendukung channel saya ini untuk membantu memberikan informasi-informasi dan berita dan diskusi hal lainnya dengan bantu subscribe, like, dan komen dan share kepada kawan-kawan lainnya. Sekian dari saya kawan-kawan, terima kasih.